Baik praja semua, kita lanjutkan kembali diskusi kita tentang nilai-nilai integritas ya. Kita tahu ada 9 nilai integritas itu ya. Beberapa di antaranya sudah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita berdiskusi tentang salah satu nilai integritas yang lain, yaitu tentang kerja keras ya. Untuk mendiskusikan ini, kita coba melihat sebuah fenomena yang terjadi di negara Jepang tentang kerja keras ini. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah karoshi. Karoshi adalah fenomena atau budaya kerja keras karyawan di Jepang, baik itu karyawan perusahaan swasta maupun perusahaan kantor pemerintah, di mana mereka bekerja dengan sangat keras, ya. Bekerja sampai kelelahan, tidak mengenal waktu istirahat, sehingga banyak yang jatuh sakit, bahkan tidak sedikit juga yang meninggal karena kerja keras ini. Kerja keras mereka ya sudah sudah hilang keseimbangan aktivitas hidup itu. Mereka bekerja dan bekerja terus. Jadi kalau kita lihat suasana kerja di Jepang, baik itu di perusahaan swasta maupun kantor-kantor pemerintah, jam kerja itu biasanya dimulai jam 9 ya. Rata-rata jam 9 pagi dimulai. Tetapi bagi karyawan Jepang, mereka jam 8, jam 7 itu sudah banyak yang sampai ke kantor. Begitu sampai di kantor, mereka sudah langsung bekerja. Tidak mengobrol, tidak sarapan dulu di kantor, tidak. Mereka datang lebih awal, itu memang langsung bekerja. Ada pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kemudian juga kalau jam kerja udah habis, mereka juga tidak langsung pulang. Jam kerja di Jepang itu rata-rata sampai jam 5 sore. Tapi karyawan itu umumnya pulang jam 7. Bahkan banyak juga yang pulang jam 9. Jadi ada istilah atau pameo bagi bangsa Jepang. Orang yang serius bekerja itu katanya bukanlah orang yang tepat waktu. Jadi kalau jam kantor jam 9 lalu datang beberapa saat sebelum jam 9, nah itu bukan orang yang serius mau bekerja. Yang serius bekerja itu yang datang beberapa jam sebelum jam kerja dimulai, dan juga meninggalkan kantor beberapa jam setelah jam kerja berakhir. Itulah orang yang serius bekerja. Jadi jam 9 pagi mereka masuk, ya resminya seperti itu. Nah, jam 12 itu jam istirahat, bel berbunyi itu, sampai jam 1 siang. Tapi umumnya karyawan itu tidak mempergunakan waktu 1 jam itu secara full ya. Banyak juga yang memburu makan. Mungkin 15 menit selesai mereka bekerja lagi. Ya. Jadi jam 1 masuk, nah biasanya jam 5 sore bel pulang berbunyi. Jadi di kantor-kantor di Jepang itu biasanya ada bel ya. Kalau jam kerja berakhir jam 5 sore bel berbunyi. Hanya 1-2 yang pulang itu. Kemudian jam 7 bel berbunyi lagi, jam 7 malam bel berbunyi lagi. Nah, mungkin ada pula beberapa orang yang pulang, yang ada keperluan lain. Tapi yang tetap bertahan di kantor itu masih banyak. Nah, baru nanti jam 9 malam, nah,
Itu bel terakhir berbunyi. Nah, mau tidak mau semua karyawan harus pulang, kantor ditutup. Jadi jam 5 sampai jam 7 atau sampai jam 9 itu bagi karyawan Jepang dinilai sebagai lembur. Dan lembur itu hampir setiap hari ada. Bayarannya per jam cukup tinggi. Ini salah satu yang memicu bangsa Jepang untuk mau bekerja keras, ya. Untuk mau bekerja di kantor sampai malam. Jam lembur itu selalu ada. Karena memang beban kerja itu banyak. Nah, kalau bagi perusahaan swasta, mereka memburu target produksi. Banyak target produksi itu kadang-kadang tidak tercapai. Karena pasar permintaannya banyak. Jadi karena itu umumnya karena lembur. Terkadang juga tidak mencukupi walaupun semua karyawan sudah lembur. Nah, makanya Jepang menerima tenaga kerja dari negara lain termasuk dari Indonesia. Kalau Praja pernah dengar istilah magang ya. Ada pemuda-pemudi kita yang magang ke Jepang beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Istilahnya magang. Sebetulnya mereka bekerja di situ, bukan belajar tapi bekerja sebetulnya. Tapi mereka memakai istilah magang ya supaya bisa digaji dengan tidak terlalu tinggi, tidak dengan standar gaji karyawan, tapi standar gaji orang yang setengah bekerja. Kalau mereka disebut pekerja, tuntutan tinggi untuk gajinya. Perusahaannya itu mungkin tidak kuat untuk membayar. Gitu. Nah, maka di istilah magang, mungkin mereka membayar gaji itu mungkin 3/4 atau separuh dari standar gaji orang Jepang. Nah, standar gaji orang Jepang itu tinggi. Ya. Jadi itu karoshi ya. Waktu saya di Jepang ya, saya sering melihat karyawan-karyawan yang tertidur di atas kereta. Ya. Kalau lelap sekali tidurnya. Bahkan ada yang kalau kereta penuh itu ya di kereta malam itu mereka sambil berdiri tertidur. Bahkan ada yang parahnya, ada yang sampai tergeletak di lantai. Termasuk juga di lantai stasiun. Banyak ya, ada yang beberapa yang bergelimpangan ya. Itu udah terlalu keletihan ya, lelah. Dan tidak sedikit ya. Yang meninggal karena itu. Nah, itu menurut data dari pemerintah ya. Menurut hasil penyelidikan di tahun 2015 ya. Ini menurut catatan yang ada ya. Ada sekitar 2.159 orang karyawan Jepang yang meninggal. Berdasarkan hasil penyelidikan meninggal karena bekerja terlalu keras atau budaya karoshi. Di tahun 2015 itu ada salah satu berita yang viral ya. Itu seorang karyawan perusahaan iklan yang bernama Takahashi. Takahashi ini seorang remaja yang pintar sebetulnya, lulusan sekolah teknik yang ternama. Suatu ketika dia begitu lulus, dia diterima bekerja di perusahaan iklan. Kedua orang tuanya sudah senang, ya, gembira, bangga. Tapi kemudian setelah beberapa dia bekerja, orang tuanya mulai merisaukan dia karena dia kelihatan terlalu sibuk. Tidak lama kemudian dikabarkan dia meninggal. Dia meninggal karena bunuh diri karena merasa capek bekerja, lelah. Dalam catatan yang dia tinggalkan sebelum meninggal, dia tulis sepatah kalimat, ya, mengapa ya hidup ini begitu berat. Nah, itu yang pesan yang ditinggalkan. Jadi budaya karoshi, kerja keras bagi karyawan Jepang yang tidak mengenal lelah, ya, sehingga keseimbangan aktivitas mereka hilang, sudah mengganggu kesehatan. Ini sangat mengkhawatirkan para orang tua dan mendesak pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah ketika itu adalah membuat Jumat Premium. Jumat Premium ini maksudnya setiap Jumat pada minggu terakhir tiap bulan
itu seluruh karyawan, baik perusahaan swasta maupun kantor pemerintah, disuruh segera atau cepat meninggalkan kantor. Di jam 3 sudah diizinkan pulang. Bahkan bagi siapa yang pulang jam 3, itu disediakan amplop yang berisi uang tunai sekitar 3.200 yen ketika itu. Ya, kalau kita rupiahkan lebih kurang sekitar 450.000 lah. Jadi kalau ada karyawan yang bersedia melaksanakan Jumat Premium pulang lebih cepat di hari Jumat itu, mereka akan mendapatkan amplop yang berisi uang tunai sebanyak 3.200 yen atau 450.000 rupiah. Ini dianjurkan dipergunakan untuk bersantai-santai. Mungkin minum di kantin, di kafe bersama teman-teman sambil ngobrol, atau main ke karaoke, atau menonton di sinema. Tapi program ini tidak terlalu dukung oleh karyawan. Lebih banyak karyawan tidak mengambil program ini. Hanya beberapa orang karyawan saja yang mungkin saat itu sedang betul-betul lelah, atau memang yang karyawan yang betul-betul memperhatikan kesehatan. Tapi lebih banyak yang tidak memanfaatkan Jumat Premium. Jadi mereka tetap bekerja dari jam 3 sore itu sampai jam 9 itu dihitung lembur. Per jamnya di Jepang itu tinggi, ya. Lembur itu tinggi hitungannya. Mereka lebih memilih mengambil jam lembur daripada menerima uang sebesar 3.200 atau 450 rupiah di Jumat Premium. Sehingga salah satu daerah ya di Kobe, tempat saya tinggal dulu ya, saya kuliah dulu di Kobe University ya. Itu wali kotanya itu merasa sangat prihatin sekali. Bahkan ini salah satu program wali kota Kobe waktu itu. Jika saya menjadi wali kota, katanya, saya akan menekan angka korupsi. Tapi setelah dia jadi wali kota, tidak mampu juga menghilangkan, ya, menekan angka korupsi itu. Kalian tetap lebih milih, dan mereka juga tidak bisa dipaksa untuk mengurangi jam kerja mereka, ya, karena tuntutan pekerjaan memang banyak. Tuntutan produksi di perusahaan-perusahaan besar Jepang itu, Toyota, Kawasaki dan segala macam yang lainnya, perusahaan elektronik, Sanyo, Sony, itu tuntutan kerja memang banyak sekali. Ada saja yang dilemburkan. Jadi itulah sebuah fenomena yang terjadi di Jepang, yaitu karoshi, kerja keras, ya. Etos kerja keras yang tidak mengenal lelah, tetapi tidak positif semuanya, ada negatifnya. Mereka tidak lagi memperhatikan kesehatan. Apa kerja hilang, aktivitas normal manusianya tidak seimbang lagi, sehingga banyak mereka yang jatuh sakit bahkan meninggal. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu meniru sampai menjadi meniru budaya karoshi ini. Tapi maksud saya menceritakan ini adalah paling tidak kita mengambil semangat kerja keras itu. Ini yang perlu kita tiru, ya. Walaupun kita tidak harus sampai kepada karoshi, ya. Tapi sekali lagi semangat kerja keras itu yang perlu kita tiru. Baik, kalau ada praja yang menanggapi